Aku anak pertanyaan bisa jawab orang. PGRI. Aku merasa bebas merdeka, merasa dunia memanggilku, dan aku dikelilingi alam. Aku takut, tapi di dalam hatiku aku bersemangat. Tak ada kata yang mampu menggambarkan kemegahan alam atau pepohonan yang saling berbisik, menyembunyikan keindahan, cerita, dan rahasia. Laksana samudra dan bintang-bintang, hutan pun menghubungkan kita semua. Aku harus mencari tahu. Semoga petualangan ini dapat memberikanku jawaban yang ku cari. Hutan, alam yang luar biasa. Begitu erat kaitannya dengan manusia di muka bumi. Seperti lautan, hutan adalah salah satu penopang kehidupan. Dunia di dalam hutan subur sekaligus keras. Hutan adalah taman bermain yang elok dan semarak bagi semua jenis kehidupan, dari serangga terkecil hingga pohon ek yang terbesar. Hutan memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Manusia membangun kehidupan di sini selama ribuan tahun, menatap bintang-bintang melalui pepohonan. Tempat yang luar biasa. Namaku Brooke Fleming. Selamat. Kita lihat. Masa kecilmu mungkin berbeda. Waktu kecil aku suka berjalan kaki dan menatap pepohonan yang bergoyang perlahan sambil merasakan angin yang menerpa wajahku dan memberikanku rasa tenang. Sekarang pun aku masih ingat banyak pengalaman berkesan di hutan. Daya magis dan sihir di hutan amat istimewa. Tapi apa sebenarnya yang membuat manusia tertarik kepada hutan dan alam bebas? Meski kita senang dengan kenangan dan cerita masa kecil, yang luar biasa dari hutan adalah betapa penting keberadaannya, perannya di ekosistem, dan kehadirannya. Tidak hanya untuk kehidupan manusia, melainkan seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Dan di hutan ada banyak kehidupan.
pohon ek kuwi lho tiang buah ek. Ih, cimut. Tempat ini luar biasa ya. Hutan seperti kota-kota dengan sistemnya yang terus berkembang. Pohon adalah rumah bagi begitu banyak hewan, lebih banyak daripada habitat lain. Bahkan di Inggris, hutan adalah salah satu habitat kami yang terkaya. Hutan adalah tempat tinggal beragam spesies, mulai dari burung dan serangga hingga reptil dan mamalia. Setiap sudut hutan berisi kehidupan, karena di sana tersedia makanan, tempat tinggal, dan tempat aman untuk bersembunyi serta bereproduksi. Hebat bukan? Menurut penelitian, berada di hutan sudah terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan mental kita. Berdasarkan penelitian, pasien yang mendapatkan pemandangan pohon dari jendelanya pulih lebih cepat dan komplikasinya lebih sedikit. Berada dekat dengan pepohonan juga membantu daya konsentrasi dengan menurunkan kelelahan mental. Menurut suatu penelitian, berjalan-jalan di hutan juga baik untuk tekanan darah, detak jantung, dan kekebalan tubuh. Percaya tidak, pepohonan dapat saling berkomunikasi. Mungkin caranya berbeda dari caramu dan teman-teman. Pohon menggunakan jaringan jamur di bawah tanah. Jamur menghasilkan serat-serat halus bernama miselium. Hutan menggunakan miselium untuk menciptakan jaringan di bawah tanah yang saling menghubungkan pohon dengan pohon dan dengan tanaman lain. Miselium menjadi sarana komunikasi, misalnya untuk memperingatkan bahaya yang akan datang. Pohon yang lebih tua juga bisa memakai jaringan ini dan memberikan nutrisi kepada pohon muda. Jika berada di hutan, perhatikanlah sekitar kita dan bayangkan jaringan luar biasa yang berada di bawah tanah yang kita pijak. Let's take our time now. Nobody likes an avalanche when it's falling on best laid plans. And I wanna love you just like I did when I was young. For the whirlwind pulled out the rug. It was cold on the night you were born, but I kept you away from the storm. We're like a sidewalk after the night. Yang untukku menarik, di Inggris juga ada hutan hujan. Inggris memiliki sejumlah kecil kawasan hutan hujan yang disebut juga hutan gugur, dan di sana selalu lembab sehingga tumbuhlah macam-macam tanaman pakis dan lumut. Kami menyebut hutan ini sebagai hutan Keltik atau Atlantik dan keberadaannya sangat langka. Lingkungan yang rimbun memungkinkan tanaman dan jamur tumbuh sekaligus menjadi rumah bagi hewan yang jarang ditemukan.
Bukan rahasia lagi bahwa setiap tarikan nafas, oksigen yang kita hirup terhubung dengan jaringan triliunan pohon di bumi. Tanpa pohon, tidak ada hutan. Dan tanpa hutan, mungkin kehidupan yang kita kenal tidak akan ada. Sebab, keseimbangan ekosistem akan terganggu atau tidak akan berkembang seperti sekarang. Hutan-hutan di Inggris umumnya terdiri dari 4 lapisan. Kanopi, yaitu lapisan yang teratas, lalu lapisan bawah, lapisan semak, dan lantai hutan. Kanopi umumnya terdiri dari ranting dan dedaunan. Lapisan bawah disebut juga dengan lapisan semak. Lapisan ini terdiri dari tanaman seperti pohon kecil dan semak-semak. Mereka tumbuh dengan sedikit cahaya karena tertutup kanopi. Berikutnya, lapisan herba. Tanaman pada lapisan ini berbeda-beda bergantung pada cahaya yang tersedia karena adanya kanopi. Terakhir, lantai hutan. Inilah dasar hutan yang terbentuk dari kayu mati, daun gugur, jamur, dan lumut. Di setiap lapisan hutan ada begitu banyak kehidupan yang dapat ditemukan. Sekarang kita tahu struktur hutan. Tapi seberapa besarkah sebuah hutan? Di Inggris diperkirakan ada 1,41 juta hektar hutan. Tetapi sebagiannya berada di dalam hutan Galloway, yang merupakan hutan terbesar Skotlandia dengan luas total sebesar 77.000 hektar. Hutan Galloway dijuluki juga langit gelap karena kita bisa melihat galaksi Bima Sakti. Hutan terluas adalah hutan Kielder di Northumberland dengan luas total sekitar 61.000 hektar. Tapi sebetulnya hanya 13% wilayah Inggris yang merupakan hutan. Artinya Inggris adalah negara dengan tutupan hutan terendah kedua di Eropa. Rata-rata tutupan hutan di Eropa adalah 44%. Inggris dikenal kurang banyak menanam pohon, yang berarti bisa jadi kami sedang menuju era hilangnya hutan. Dan berkurangnya jumlah pohon dapat mengganggu ekosistem yang mengandalkan hutan. Pada akhirnya hal ini dapat berakibat buruk terhadap satwa liar dan manusia sendiri. Hutan adalah kunci untuk kita memelihara dan melindungi bumi. Di hutan tropis ada lebih banyak karbon dibandingkan yang diproduksi manusia dalam 30 tahun terakhir. Tetapi sepertinya manusia mampu merusak hutan melalui misalnya deforestasi, yaitu penebangan disengaja oleh manusia dengan dampak yang negatif. Pembersihan hutan berarti kehancuran habitat, ekosistem, dan lingkungan hidup. Deforestasi dianggap sebagai penyebab utama perubahan iklim, sehingga kita harus membatasi hal ini dan berusaha melestarikan serta melindungi seluruh hutan yang ada di dunia. Diperkirakan hanya sekitar 2% dari daratan Inggris yang tertutup hutan kuno. Hutan kuno artinya kawasan yang selalu berpohon sejak tahun 1600-an di Inggris dan di Wales dan sejak 1750 di Skotlandia. Ciri inilah yang membuat disebut hutan kuno karena tidak ada interaksi dengan manusia sejak lama. Selama itu pula ekosistem yang kompleks tumbuh di sana dan terbentuk lingkungan yang unik serta tidak dapat tergantikan. Jadi perlu dipahami, dunia kita terbentuk dari keseimbangan, mulai dari hukum alam semesta hingga sistem di samudra-samudra dahsyat di dunia. Semuanya selalu berubah. Namun untuk sekarang, saat ini, keseimbangan itu sempurna bagi kehidupan, serta menawarkan peran yang tidak bisa tergantikan dalam kisah hidup kita. Kisah kehidupan yang senantiasa berevolusi, dan semuanya saling terhubung, mulai dari tata surya sampai jaringan jamur di bawah tanah. Semuanya bagian dari perjalanan yang sama, perjalanan sang waktu. Dan kita pun terbuat dari unsur-unsur kehidupan yang sama. Setiap spesies pohon
Apakah oak, ash, atau beech, dan banyak lagi terhubung dengan kita. Namun bagiku, hal paling ajaib dari hutan adalah kisah-kisah yang dirahasiakannya. Kisah yang sudah berlangsung ribuan tahun. Mas Maktar. Seiring dunia berputar, banyak dari kisah itu yang takkan pernah kita tahu. Semuanya membentuk rahasia hutan. Beda. Balik lagi ya. Oke, boleh tepuk tangannya dulu. Nah, itu dia film yang pertama yang berjudul tentang The Secret of the Forest nih. Selanjutnya kita bakal melakukan eksperimen. Tapi sebelum itu, tadi yang aku bilang, setelah kita menonton film, kita bakal atau aku bakal menanyakan tentang film apa yang tadi sudah kita tonton. Menceritakan tentang apa, terus kegiatan apa yang dapat kita lakukan setelah menonton film ini. Satu orang yang berani. Aku. Nah, karena nanti. Boleh teman-teman? Ada yang berani jawab? Kira-kira